Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya masih ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apa yang menjadi kondisi kegelisahan dan ketakutan dari manusia itu ketika manusia itu melihat perihal dari kondisi kehidupan kamu. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali perihal dari perjalanan komitmen kamu, bisa saja kan kamu selalu mempertanyakan kemana arah dari perjalanan komitmen kamu. Ya kan? Saya yakin dan saya percaya yang ada di dalam pemikiran kamu selalu mempertanyakan diri kamu, ini komitmen sebenarnya komitmen yang bersifat sakral atau komitmen sebatas permainan. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak memungkiri ketika kamu mempertanyakan di mana hasil dari perjalanan komitmen kamu, karena memang orang yang dipertemukan terhadap diri kamu adalah orang yang hanya untuk melampiaskan
apa yang menjadi situasi penasaran dia terhadap diri kamu. Sekalipun diri kamu mengatakan bahwasannya komitmen kamu itu sudah mengarah terhadap situasi yang bersifat sakral, belum tentu kesakralan yang ada di dalam komitmen kamu mampu dijaga oleh manusia tersebut. Belum tentu manusia itu mampu dan mengerti dan memahami komitmen yang bersifat sakral. Kalau memang dia mengerti dan memahami apa arti dari komitmen yang bersifat sakral, dia tidak akan berani untuk mencurangi diri kamu dan dia tidak akan berani untuk mengkhianatin kamu. Tetapi situasinya untuk saat ini bagaimana? Kondisi kamu kan yang sendiri, kondisi kamu kan yang menanggung aib dia, kondisi kamu kan yang selalu tantrum, kondisi kamu kan yang ada penyesalan, kondisi kamu kan yang merasa tersakiti. Jadi kamu jangan terlalu berimajinasi lah. Menganggap manusia itu sebagai superhero, menganggap manusia itu sebagai Power Ranger, menganggap manusia itu sebagai Saras 008, sebagai Doraemon. Realitanya bagaimana? Bertolak belakang. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, saya kembali untuk mengatakan terhadap diri kamu, sudah saatnya kamu memikirkan apa yang menjadi keinginan kamu untuk ke depan. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi, Wak Geng, bukan berarti saya ingin memberikan diri kamu sugesti, tidak. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya ucapkan tadi. Kalaupun kartu yang saya pegang ini, saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya rasa kartu ini membenarkan judul itu. Membenarkan dalam arti apa? Ternyata manusia itu masih memiliki gairah terhadap diri kamu. Dia masih memiliki gairah. Di balik dari kata gairah, dia masih berangan-angan. Bukan hanya angan-angan, tetapi dia pun masih menghayalkan diri kamu. Bukan hanya angan-angan atau hayalan, dia ini pun masih mencoba untuk meminta peluang dari diri kamu. Saya memang mengatakan manusia itu mencoba untuk meminta peluang terhadap diri kamu dan mengatakan manusia itu masih menghayalkan diri kamu. Tetapi belum tentu apa yang menjadi perkataan saya tadi bisa kamu benarkan karena memang di satu sisi manusia itu pun merasakan yang namanya ketakutan dan kegelisahan dari perubahan diri kamu. Karena kan kalau saya katakan dari energi kamu ini kan sudah bersifat apatis terhadap diri dia. Sudah tidak mau lagi untuk mencoba menghayalkan manusia itu dan kamu seperti mencoba untuk memberikan ketenangan terhadap diri sendiri. Muncul kartu Two of Cups yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 2 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kedua cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini mendukung dari kemunculan kartu pertama. Mendukung dalam arti apa? Dia masih ada niat untuk bersilaturahmi terhadap diri kamu dan dia masih ada niat untuk berkomunikasi terhadap diri kamu. Tetapi niat untuk bersilaturahmi ataupun berkomunikasi, lagi-lagi manusia itu hanya menyimpannya saja. Karena manusia itu tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dia ungkapkan terhadap diri kamu karena kamu sudah terlanjur menyimpan apa yang menjadi kebencian kamu. Muncul kartu Queen of Swords yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang tetapi ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Apa yang menjadi perubahan kamu di mana kamu
sudah menganggap manusia itu tidak lagi penting di dalam kehidupan kamu, ternyata perubahan kamu malah membuat diri dia sangat sensitif. Saya akuin kamu sudah menyadari manusia itu terlalu licik. Saya akuin kamu itu sudah menyadari manusia itu terlalu toksik. Tetapi ketika kamu menyadari apa yang menjadi kelicikan dia dan ketoksikan dia, lagi-lagi manusia itu tidak terima. Wah geng, muncul kartu judgment yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pembaharuan. Tetapi yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, manusia itu sangat ketakutan untuk meminta pengampunan terhadap diri kamu. Dia seperti merasa gelisah dan sangat takut ketika dia mencoba untuk meminta pengampunan terhadap diri kamu. Ia tidak mau jalan tengah yang dia ambil, meminta pengampunan dari semesta agar semesta memberikan kesempatan agar dia mendapatkan apa yang menjadi alam bawah sadar kamu. Muncul kartu Five of Wands yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 5 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja rasa ketakutan dan rasa kegelisahan ketika manusia itu ingin datang terhadap diri kamu, itu akan menimbulkan yang namanya konflik. Dia takut kedatangan dia itu akan menimbulkan yang namanya konflik. Dia takut kedatangan dia akan menimbulkan yang namanya pertengkaran. Dia takut ketika dia menerima apa yang menjadi perselisihan dari circle kamu. Karena circle kamu itu sudah mengetahui manusia itu tidak pantas kamu pertahankan. Tetapi ya kembali, selama ini kan kamu tidak mendengar apa yang menjadi perkataan yang disampaikan oleh orang yang ada di sekeliling kamu karena kamu sudah dibutahkan oleh kondisi perasaan kamu. Muncul kartu Five of Cups yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya merasa ketakutan untuk datang terhadap diri kamu, tetapi manusia itu pun ingin mengakui apa yang menjadi penyesalan dia terhadap diri kamu. Dia ingin mengakui apa yang menjadi penyesalan dia terhadap diri kamu karena dibalik dari apa yang menjadi penyesalan dia, ternyata manusia itu menangisi keadaan dia yang jauh dari diri kamu. Muncul kartu Six of Cups yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya kemungkinan besar kenapa manusia itu masih ingin datang atau masih ingin menghayalkan perihal dari perubahan kamu? Karena bisa saja apa yang pernah kamu berikan secara kenangan manis itu masih tersimpan di dalam pemikiran dia. Dia masih menyimpan apa yang menjadi kenangan manis yang pernah kamu berikan. Jadi sekuat apapun manusia itu mencoba untuk melupakan apa yang menjadi kenangan manis yang pernah kamu berikan, sekuat itulah manusia itu merasa ketakutan dari perubahan kamu. Muncul kartu Queen of Cups
Lagi-lagi kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja apa yang menjadi perubahan kamu saat ini itu bukan hanya membuat manusia tersebut ketakutan dan khawatir dan gelisah, tetapi dia pun merasa sangat sensitif. Ada kesensitifan yang membuat manusia itu merasa marah, dan bisa saja manusia itu masih akan menoleh terhadap diri kamu walaupun apa yang ingin dia lihat dari kamu belum tentu membuat diri dia mendapatkan peluang dari diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.